Siapa anak raja? Kok anak raja, Kak Esther? Iyalah, Kak Wiwi, Kak Ria, Kak Esther, dan adik-adik di rumah semuanya adalah anak raja. Nah, Kak, udah siap belum mau sekolah minggu nih? Siap. Nah, pasti teman-teman di rumah juga sudah siap. Kalau gitu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan boleh memberkati atas setiap kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan datang, kami akan memuji nama Tuhan. Dan lebih lagi kami akan mendengarkan cerita. Berkati setiap hati kami Bapa. Bela hati kami boleh fokus ketika kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami boleh dibentuk lewat ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur selalu. Yang percaya kita mau katakan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Esther sudah mengangkat pujian KASIH. Sekali lagi ya, KASIH.
Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Tolong kami semua untuk duduk dengan baik, mendengarkan dengan telinga kami. Tolong juga kakak yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang sangat penting. Firman Tuhan yang apa anak-anak? Adik-adik? Sangat penting. Sekali lagi ayo katakan sangat penting. Betul, pintar semua. Kenapa sangat penting? Karena hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Tentang apa adik-adik? Ya benar, pintar. Pengampunan. Ya, kita akan belajar suatu pengampunan. Bagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk boleh mengampuni. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan ikuti acara yang satu ini. Tunggu. Kamu harus bayar utangmu. Sabarlah kawan, aku nanti akan kulunasi. Tidak bisa karena hari ini kau harus bayar. Enggak, maaf lah, nantilah aku bayar. Hari ini set maunya kau harus bayar. Kalau enggak, saya laporkan polisi. Maaf lah, nanti. Mari sini, saya laporkan ke polisi. Mandani, kamu jangan berbuat begitu. Kamu kan sudah punya utang yang lebih banyak dan sudah dihapuskan sama sang raja. Kenapa Manhut cuma utang sedikit kamu buat seperti itu? Tidak, pokoknya harus berpolisi. Mandani, jangan. Kamu kok berbuat seperti itu sih? Baiklah. Ya, adik-adik, itu tadi satu ilustrasi peragaan ya. Bagaimana kisah itu ada di dalam Matius 18 ayat 21 hingga 35. Ketika itu, murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus tanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika bertanya, Petrus bertanya, Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni teman yang bersalah kepada saya? Tuhan Yesus, dia katakan, 7 kali ya Tuhan ya. Apa kata Tuhan Yesus? Oh, tidak 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7 kali. Wow, berarti berapa banyak? Sangat banyak, tidak terbatas. Nah, tadi si Manhut ini satu ilustrasi. Tuhan Yesus kasih cerita begini. Satu kali seseorang punya utang banyak, seperti Mandani tadi, ya, punya utang banyak, utangnya sampai 10.000 talenta. Banyak sekali, ya, sekitar 6 triliun lah, ya, banyak, miliar-miliaran lebih. Nah, karena dia itu minta maaf sama sang raja, maka raja itu menghapuskan hutangnya Mandani. Tapi tadi kita lihat adik-adik ya, Mandani yang berkaos hitam tadi apa? Dia ngejar Manhut yang kecil tadi. Kenapa? Karena Manhut punya utang. Utang Manhut itu 1.000 dinar. Jadi hanya sekitar 10 jutaan lah. Ya, nah, dikejar dan disuruh bayar. Karena nggak bisa bayar, dimasukkan dalam penjara. Nah, adik-adik kakak mau tanya. Wow, si Mandani ini sebenarnya ada singkatannya ya. Dia teman yang tidak mengampuni. Ya, dia sudah dihapuskan lunas hutangnya sama sang raja. Hutangnya banyak sekali. Nah, tapi ketika dia ketemu temennya yang punya kesalahan, punya hutang sedikit, dia nggak mau menghapuskan hutang temennya. Nah, menurut adik-adik, bagaimana sifat Mandani tadi? Yang punya hutang banyak tapi sudah dihapuskan oleh sang raja. Baik apa tidak? Tidak ya, dia jahat. Ya, Mandani jahat. Dia tidak mau memaafkan temannya. Meskipun dia sudah dimaafkan, hutangnya sudah dilunaskan oleh sang raja, dia nggak mau menghapuskan hutang temannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam perikop ini ya diawali dengan pertanyaan Petrus. Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus memaafkan teman yang bersalah pada aku? 7 kali ya Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, tidak Petrus, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berarti berapa kali? Tidak terbatas. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 18 ini menjadi ayat hafalan kita.
Tuhan katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini perintah Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana seorang raja, Yesus adalah raja segala raja. Sedangkan kita, umatnya, kita ini banyak dosa. Tapi dosa-dosa kita yang banyak itu sudah dihapuskan, lunas, dibayar. Dengan cara apa? Dengan cara kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kematian Yesus di kayu salib itu untuk mengampuni, menghapuskan hutang dosa kita. Harusnya kita ini dihukum. Tapi karena Yesus rela mati disalibkan buat kita, kita diampuni dan dilayakkan boleh masuk ke surganya. Nah, Tuhan Yesus juga ingin sebagai raja di raja, dia ingin kita ini anak-anaknya, kita umatnya juga berbuat seperti itu kepada teman-teman kita. Ketika mereka berbuat salah kepada kita, buat kita jengkel, Tuhan Yesus ingin kita memaafkan mereka, mengampuni mereka. Adik-adik mau nurut sama Tuhan Yesus? Wah, memang sulit ya. Waduh, temenku pernah loh ngilangin mainan aku, masa aku suruh maafin. Aku juga pernah loh, aku dicubit sama temenku. Nah, masa aku suruh maafin dia? Memang sulit. Tapi adik-adik mau tahu nggak caranya? Caranya begini. Adik-adik percaya Tuhan Yesus sudah rela mati disalibkan buat mengampuni dosa kita semua? Dosa adik-adik semua? Adik-adik percaya? Ya. Kalau adik-adik percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita semua, sehingga kita bisa diampuni dosanya dan kita yang berdosa ini bisa masuk surga, maka kita bisa memaafkan teman-teman kita. Nah, ada satu hal yang kakak mau peragakan. Begini. Nah, kalau kakak menulis di sini ya, kakak menulis ini pakai pensil di atas kertas. Waduh, salah. Tulisan ini ya, kakak hapus. Kakak hapus ya. Tapi apakah bisa bersih, adik-adik? Bersih sekali? Masih bisa kelihatan salahnya? Kelihatan nggak bekas salahnya? Masih ya? Iya, masih ya. Masih kelihatan dikit-dikit ya. Nggak bisa ini. Nah, ini menggambarkan bagaimana kita seringkali masih sulit untuk memaafkan teman-teman kita. Sebagaimana ini kesalahan ini sudah dihapus, masih ada juga tergores ya. Nah, seringkali kita nggak bisa, sulit memaafkan. Tapi mari kita lihat ya, kita lihat peragaan ini. Adik-adik sekarang perhatikan, ketika kakak membuat tulisan di sini, aduh salah ya. Nah, ini ada di plastik, kakak pakai spidol, kakak hapuslah. Wow, bisa lebih bersih daripada ini kan? Bersih ya, nggak kelihatan lagi. Nah, ini satu gambaran adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita itu bersih, yang lunas, dibersihkan dengan darahnya. Seperti ini bersih kembali. Dan Tuhan ingin kita kembali memulai hidup yang baru yang sudah dimaafkan. Sedangkan ini gambaran kita manusia. Kita seringkali masih jengkel sama temen, nggak mau maafin temen, nggak mau maafin kakak, nggak mau maafin adik, jengkel terus. Kita masih kadang ingat. Nah, Tuhan ingin kita belajar kepada Dia. Caranya gimana? Rasakan kasih Tuhan Yesus yang sudah rela disalibkan buat kita semua adik-adik. Ya, supaya kita mampu memaafkan teman-teman kita, mungkin papa kita, mama kita, kakak adik kita yang membuat kita jengkel. Nah, mari kita minta kekuatan Tuhan Yesus untuk kita dimampukan memaafkan teman-teman kita yang bersalah. Mari kita berdoa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Ya, kita tutup mata, kita datang kepada Tuhan, semua dalam saat teduh, semua dalam saat berdoa. Adik-adik, mungkin kalian pernah berbuat salah kepada papa, kepada mama, kepada kakak, adik, atau teman-teman. Adik-adik pernah nakal kepada mereka. Tuhan Yesus ingin kita minta maaf. Adakah kau pernah menyakiti papa? Nggak taat sama mama? Atau jengkel sama teman-teman? Mintalah ampun sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga ingin kita memaafkan teman-teman kita yang bersalah. Teman-teman kita yang pernah menyakiti kita. Kakak-kakak, mungkin papa mama kalian merasa
disakiti. Tuhan Yesus ingin kita memaafkan mereka, kita mengampuni mereka, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Satu pujian kita akan naikkan, baru nanti berdoa, ikuti kakak berdoa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Semua nyanyikan dengan sikap berdoa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan pada Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku sering berbuat dosa, tidak memaafkan teman-teman. Ampuni saya Tuhan. Saya bersyukur Engkau rela disalibkan untuk mengampuni semua dosa saya. Tolong saya Tuhan, mengampuni dan memaafkan teman-teman saya, kakak adik saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, ini kakak-kakak, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak-kakak akan menyampaikan apa yang menjadi aktivitas pada minggu ini. Nah, sebelumnya kita tetap ingat ya, ayat hafalan kita dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-22 ya. Dikatakan bukan sampai 7 kali, tetap melainkan sampai 70 kali 7 kali ya. Bye-bye, Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan adik-adik bisa dikirim melalui gereja atau melalui rekening seperti tertera di bawah ini. Oke? Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami, lalu kita akan tutup. Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.